Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasabdul jalsada mislaman wa bana salabuna salihun Allah idkhulu niyatina bi niyatihim wa maqasidana fi maqasidihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala diniyah kulli niyatin salihah ala manabihi sayyidil habib Umar wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian sampai pembacaan kita di Risalah Tangga Pelajaran Ibadah sampai pada halaman 18. Masih kita menyambung pelajaran minggu kemarin tentang pembatal wudu. Telah kita pelajari kemarin atau minggu dahulu kita tentang pembatal wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur kecuali mani. Yang kedua, tidur yang tiada tetap tempat duduknya. Yang ketiga, hilang ingatan sebab gila, mabuk dan pingsan. Yang keempat, tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang boleh kawin. Tersentuh ajnabiyah yang bukan mahram lah. Di dalam mazhab lain, bersentuhan kulit seperti mazhab Al-Imam Malik itu tidak batal kecuali jika bersyahwat. Jadi mazhab Maliki menyentuh istri atau menyentuh orang lain tidak batal, kecuali jika bersyahwat baru batal menurut Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah, la naqda mutlaqan walau bisyahwah. Menurut Imam Abu Hanifah tidak batal secara mutlak walaupun dengan syahwat. Menurut mazhab Abu Hanifah demikian. Namun ada sebagian ashabus Syafi'i yang berpendapat dengan pendapat demikian. Kalau mazhab kita Syafi'iyah ada juga, kalau inya perempuan nang menyentuh kita aja kita kada batal, tapi kalau kita nang menyentuh inya batal. Kalau kita nanti japai kitanya yang batal. Tapi kalau inya nanti japai kitanya kada batal. Dalam mazhab kita memang ada pendapat yang mengatakan juga demikian menurut salah satu pendapat daripada mazhab kita. Sehingga sebenarnya orang pergi haji, pergi umrah, andai kata tidak bertaklid pun boleh, karena mengikuti imam di dalam mazhab masih ada yang membolehkan. Nang kada batal tadi. Kalau mazhab Maliki bersyarat, kalau nya bersyahwat batal ya. Kalau mazhab kita ada sebagian mengatakan kalau ada unsur kesengajaan batal. Kalau kita sengaja menyentuh batal, bila tersentuh kada batal. Bila menyentuh baru batal. Tapi pendapat mu'tamad baik tersentuh atau menyentuh, dijapai atau menjapai tetap batal. Yang mu'tamad yang paling bagus berwudu juga. Walaupun yang disentuh itu orang tua, orang sudah tua bangka, tua renta dan lain-lainnya lah. Urusan batal. Tapi kalau inya mazhab Maliki tadi, kalau tersentuh batal aja kada berdosa. Tapi kalau menyentuh berdosa. Karena ada unsur kesengajaan. Kalau menyentuh pastilah bisa membuat dosa karena menyentuh ajnabiyah yang bukan mahram, kemudian dia meluruskan syahwatnya, kehendak syahwatnya. Taib. Kemudian yang kelima di sini tersentuh kemaluan. Jika tersentuh tuh berarti
Amun menyentuh magina batal. Bila tersentuh aja batal, sudah terjapai batal, apalagi menjapai. Nah, tersentuh kemaluan dengan tapak tangan atau perut jari. Jadi tapak tangan ini, tapak tangan, perut jari ini perut jari, ini tapak tangan. Jadi tersentuhnya dengan tapak tangan atau perut jari. Nah, mana kita hendak mengetahui tapak tangan sesuatu yang tertutup. Nah, jadi sesuatu yang tertutup itu. Batnur raha au butunil asabi, yaitu juzuk bagian yang tertutup ketika kita tangkup. Ini kan kita tangkup tangan kita, kemudian mana yang tertutup, mana yang tersampuk, yang tertutup. Nah, jadi yang tersampuk dan yang tertutup itu yang membatalkan. Tapi kalau ibu jari kayak aja menangkupnya, ibu jari paksa kayak ini, nah meratakan. Karena ibu jari kayak ini pulang, ibu jari pulang, nah mana yang tertutup. Kalau misalnya anak mencoba, kita garisi misalnya lawan pulpen misalnya garisi. Nah, pas tangkup tuh garisi, mana batasnya. Ini tuh jangan membatalkan. Adapun ujung jari kada batal, tepi jari kada batal. Kita sentuh kemaluan seperti ini kada batal. Karena ini ujung jari namanya. Lain perut jari ini, ngaran perutnya ini. Tapak tangan ini kada batal. Kalau misalnya bibinian sudah berwudu membasuhi anak bekami, boleh menggusuk dengan ini kada batal. Gusuk kemaluannya dengan bagian luar nih. Gusuk kan basuh, tangan kanan basuh, tangan kiri menggusuk. Tapi bagian luar, jangan ini. Nah, ini batal. Jadi yang membatalkan perut jari dengan perut tapak tangan nih. Hanya itu tapak tangan. Jadi tapak tangan dan perut jari kita mengetahui lo nang batal ini. Berarti amun tegatuk ini kada apa-apa, tegatuk ini kada apa-apa. Apalagi tegatuk nang bagian sini kada apa-apa. Misalnya tegatuk kemaluan kita segatal, misalnya kita garuk dengan ini kada apa-apa, begaru. Ada apa-apa begaru itu. Kada membatalkan. Atau kita sentuh dengan kaki kita kemaluan kada membatalkan. Lawan batis kita, anak begaru lawan jariji batis. Lawan itu begaru. Boleh terjadi. Berarti amun inya andai kata ada orang kutung tangannya, di sini kada ada lagi nah. Berarti kada ada lagi membatalkan untuk menyentuh kemaluannya, kada ada lagi. Karena membatalkan di tapak tangan saja, tapak tangan dan perut jari. Nah, kita sudah mengetahui ini sesuatu yang menyentuh itu tapak tangan atau perut jari. Itu yang membatalkan. Itu pun juga yang tertangkupnya. Nah, tertangkupnya, tangkup ini untuk perut jari dan tapak tangan seperti ini menangkupnya. Adapun ibu jari kita anak ini. Nah, seperti itu. Jadi kemarin kalau kita mengikuti kemaluan kita seperti ini kada batal, karena yang tersentuh tepinya, harf tepinya kada membatalkan, ujung jarinya kada membatalkan. Cuma semalamnya kita bila nya bekamih kayak itu pipingkut batal. Nah, karena batalnya bekamihnya, bukan mengikutinya. Nah, bekamihnya nang batalnya. Bekamih kayak ini mengikuti ya tangan kiri batal lah aja batal. Bekamihnya nang batal. Nah, keluar salah satu daripada dua jalan. Tapi kalau inya yang ikutinya kada batal. Nah, yang ikuti kada batal. Adalah nang anunya sama juga. Tapi kalau inya kemaluan ini amun andi kawan dijapai, bapak mau japai andi kawan juga. Amun andi kawan dijapai, nang tuang japai nang batal. Nang seorang santai aja nang dijapai. Kada batalan. Nah, jam japai andi kawan batal. Nang tuang japai, tapi sesama jenis nih laki-laki kan. Amun dibinian tuh japai kulitnya udah batal kan. Kalau nang bukan mahram. Nah, nggak apa-apa di seorang ada bisi menjapai di orang. Jadi batnur rahah tadi. Nah,
Nah sekarang itu tangannya yang mencapai. Jadi batal aja di sini menyentuh kemaluan. Nah sekarang kita ingin mengetahui batas kemaluan yang membatalkan. Nah di mana yang dicapai yang batal. Jadi pembatal yang keempat di sini, yang kelima lah di sini, tersentuh tadi kemaluan dengan tapak tangan dan perut jari. Kita sudah bahas tapak tangan dan perut jarinya, sudah kita bahas. Sekarang kemaluannya, yang mana yang membatalkan? Pertama dahulu menyentuh kubul adami, massu kubulil adami, di sini menyentuh alat kelamin anak Adam. Jadi menyentuh kemaluan. Yang pertama dahulu anak Adam. Berarti amunnya kemaluan binatang kada batal. Kalau kesayangan lawan sapi dibasuhi ya, misalnya dibasuhinya behira atau kuda dibasuhi, terjapai kerucut duburnya, terjapai kemaluannya kada batal. Nang batal itu nang anak Adam dahulu pertama, manusia. Baik yang hidup atau yang mati. Pemandian orang mati, untuk mandi orang mati kan, terjapai kemaluannya kada bekaus, batal. Inya nang batal. Kalau mayatnya kan ada mukallaf lagi. Kalau sudah dimandikan, sudah diudui, kada bebetalan laginya. Baik yang kecil atau yang besar. Jadi kemaluan ini kada bebatas umur, hanya lahir gin. Bila kita membasuhi anak, kita japai kemaluannya batal. Nah, kada bebatas umur. Baik kecil atau besar, tua atau muda, kada ada batas umur. Batal pokoknya bila menyentuh kemaluan, tapi menyentuhnya tadi dalam tapak tangan dan perut jari. Lalu ada juga disebutkan tambahan wal jinniyu kal adami, begitu pula jinni, jin perempuan. Kalau ada jin itu menjelma jadi bibinian, atau jin menjelma jadi lelakian. Jin ini menyerupai manusia nih. Nah, kalau ini berupa manusia, kita japai kemaluannya batal juga. Nah, kalau ini sedang berupa manusia, tapi kalau ini sedang berupa jin, kada membatalkan. Atau berupa binatang, kada membatalkan. Ya, jin bisa ya tasyakkal juga, bisa berubah-ubah rupanya, bisa rupa binatang, bisa rupa manusia, bisa rupa macam-macamnya. Kalau ini kebetulan pas waktu menjelma jadi manusia, itu bisi kemaluan, itu japai kemaluannya batal juga. Nah, luar biasaan ulama fikih sampai membahas angka itu, sampai juga pembahasannya masalah jin juga. Jadi masuk kubulil adami, al kubul di sini yakni bagian depan, kemaluan bagian depan yang membatalkan itu az-zakaru faqat, yaitu batangnya saja. Jadi yang membatalkan bagi laki-laki itu batangnya saja. Adapun kantung daripada telurnya nang dua itu kada batal. Amun di situ gatal digaruk kada batal. Amun ini ari-ari gatal kita garuk kada batal. Yang membatalkan batangnya saja. Tempat tumbuh bulu ari-ari kada membatalkan. Jadi batangnya itu aja, al-qadib aja. Az-zakaru dunal khissatain, bukan dua buah pelir aja. Atau tempat tumbuhnya ari-ari, bulu ari-ari. Itu kan membatalkan. Jadi jangan salah kira. Cuma terjapai bagian-bagian itu disunatkan berwudu. Terjapai ari-ari sunat berwudu. Terjapai tamping burit sunat berwudu. Atau kita bergaruk di kantong daripada telur kita itu sunat berwudu. Nah, nyana membatalkan al-qadib. Kenapa? Alasannya aja. Memang ada sebagian hadis lain, memang ada dua riwayat. Ada riwayat yang membatalkan, ada riwayat yang tidak membatalkan. Riwayat yang mengatakan tidak membatalkan itu pada awal-awalnya. Ya Nabi, ada yang bertanya kepada Nabi bagaimana hukum menyentuh kemaluan, apakah batal? Lalu jadi Nabi, ma huwa illa bud'atun min jasadik. Tidak adalah itu melainkan itu adalah bagian dari jasadmu. Akan batal pada awal-awalnya. Nah, Al-Imam Syafi'i menempati hadis yang berikutnya, man massa zakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu. Kenapa?
Di antara alasannya penyebab-penyebab kita diperintahkan untuk berwudu adalah ketika seseorang itu menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, itu akan terasa lezat di sana. Ada kelezatan di sana. Kita menjapai dengan tapak tangan, kita japai kemaluan, lebih terasa lezatnya daripada dengan zahir ini. Dengan zahir, dengan batin lebih terasa. Nah, itu penyebabnya maka disuruh wudu. Karena wudu ini ketika sesuatu yang bisa menggunakan syahwat itu untuk menghadap Allah Ta'ala, maka harus bersih, jangan ada syahwat ketika hendak sembahyang. Maka ketika orang menyentuh kemaluan berarti bersyahwat, jadi suruh wudu dulu, bersihi, karena tidak pantas untuk menghadap Allah Ta'ala dengan syahwat itu. Nah, disebutkan dalam hadis Ibnu Hibban, "Iza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laysa bainahuma sitrun wala hijab falyatawadda." Jika salah seorang kalian menyentuh kemaluannya dengan tangannya dan tidak ada lapik, kada berlapik nih, maka hendaklah dia berwudu, ujar Nabi. Kenapa? Alasannya karena kelezatan itu bisa lahir dengan sebab sentuhan tapak tangan tadi. Beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya kada nyaman, batis misalnya kita anuakan ke kemaluan, kada terasa nyaman, kada ada syahwatnya. Tapi kalau tangan bersyahwat. Jadi itu diantara alasan mazhab kita Syafi'iyah mengumpati hadis riwayat yang mengatakan batal menyentuh. Nah itu bagi laki-laki. Jadi bagi laki-laki demikian. Adapun bagi wanita, wal qubul fil mar'ah, adapun qubul atau kemaluan bagian depan wanita, itu yang membatalkan itu yang mana? Jadi yang membatalkan itu multaqa syufraiha ay syufraha. Jadi dalam kitab ini tidak dijelaskan. Kadang-kadang perempuan bertanya, dan la haya'a fid din, tidak perlu malu dalam urusan agama. Kalau kita hendak memperjelas hukum, boleh kita jelaskan, dan tidak ada istilah cerubu, tidak ada dalam menjelaskan hukum. Nah, cerubu itu bukan menjelaskan hukum, bagi kisahan aja. Tapi kalau menjelaskan hukum boleh bicara. Harus mengetahui kita batasan-batasan yang batal itu yang mana. Kalau laki-laki kita sudah tahu al-qadib, ya kita batang zakarnya, itu yang membatalkan. Tapi perempuan, jadi perempuan, kalau nya perempuan syufraha al-multaqiyan, yaitu dua bibir farji yang melekat. Wahuma harfal farji, yaitu tepi, dua tepi kan ada bibirnya, bibirnya itu ada bibirnya. Jadi nang bibirnya yang betangkup itu aja bila dijapain itu batal. Kalau bagian luarnya kada, bagian atasnya kada. Bagian bulu, tumbuh bulu ari-arinya atau tumbuh bulu-bulunya juga kada membatalkan. Jadi bibirnya aja yang betangkup. Kalau nya utas nih, nah ini sesalahnya ini jangan membatalkan nah. Nah ini bibirnya nah. Nah di lingkaran utas nih, di lingkarannya nih aja yang membatalkan. Lawan sebagian ulama juga mengatakan termasuk juga jadi kita bagian daging atasnya atau nang kayak belungan hayamnya nih Tuhan, nang di atasnya tuh membatalkan juga nih tuh. Karena di situ terdapat kelezatan bagi perempuan juga. Jadi dua, jadi bibirnya dengan balungannya di atas. Nah, bahasa nuklitoris kan bahasa Indonesianya. Nah itu membatalkan. Kalau tepi-tepinya kada. Jadi kalau nya kada dibuka bibinian, inya menyentuh di bagian depan aja begaru-begarunya kada batal. Kada membatalkan. Jadi hanya bibirnya. Itu pun kalau dibuka bibirnya disentuh, nah kelilingannya ini batal. Jadi wa kharaja bisyufrain al-multaqiyain ma ba'dahuma. Dan tidak termasuk daripada bibir, maksudnya kada batal nih.
ma ba'dahuma, yang di dalam daripada bibir tadi. Jadi kalau ini andai kata di bahasa kita dibukanya oleh perempuan, terbuka kan, jadi bibirnya ranggang, lalu dicucuknya misalnya dengan jeriji ke dalam, tapi kada tersentuh bibirnya, kada batal. Nang batal tuh nang betangkupnya aja, bibirnya aja. Jadi kalau dibukanya, lubangnya kan bibirnya terbuka, dimasukkannya, nah kada tersentuh, terjapai bagian dalam, kada batalkan bagian dalam. Karena yang batalkan hanya bibirnya yang batalkan. Nah, supaya jelas nih, jarang tuan guru menjelaskan nih. Nang batasan-batasannya supaya jelas hukum kita paham. Jadi kalau ke dalam, kalau nyebu buka, dibukanya kada tersentuh bibir, masukannya jeriji, kada batal wudunya, kada batal. Tangan kiri dibukanya misalnya, tapi kada tersentuh bibirnya, tepi bibirnya, masukannya jeriji. Nah kayak misalnya bilah lidi masukkan, kada batal, asal jangan tersentuh ininya, nang kulilingannya ini. Nah, jadi andai kata dia meletakkan jarinya, falau wada'at usbu'aha dakhilal farji lam yantaqid wudu'uha. Kalau dia meletakkan jarinya ke dalam farjinya, maka tidak batal wudunya. Nah, jadi pas memasukkan jari tadi kada batal wudunya. Nya kada tersentuh tepinya, kada tersentuh, kada batal. Pas memasukkan, nah kada tersentuh. Namun tersentuh yang bibirnya batal. Lingkarannya tersentuh lingkarannya batal. Nih andai kata bilah lidi masukkan sini, nah sampai ke dalam kada batal. Tapi masalahnya pas mengeluarkan batal. Sia-sia juga. Pas mengeluarkan batal, wa inna qadha khurujuhu. Walaupun dia batal ketika kenapa jadi pas mengeluarkan batal? Karena kaidahnya awal-awalnya kita pembatal wudu yang pertama adalah keluarnya sesuatu daripada dua jalan, yakni kubul dan dubur. Karena emang keluar jari kan, pas keluarnya itu jadi dikenakan hasam malaman kada batal. Nah, tapi bila tersentuh batal tadi. Pas mengeluarkan dia batal. Kenapa? Kharaja minas sabilain, pulang. Jadi bagi perempuan, ingat yang membatalkan bagi wanita itu tadi adalah bibirnya atau tangkupannya dengan klitorisnya, al-bizru, klitorisnya itu nang daging sedikit tempat perempuan biasa disunat. Nah itu nang batal, daging sedikit itu dengan bibirnya, itu nang membatalkan bagi perempuan, kemaluan perempuan. Tapi juga menjapainya dengan tapak tangan dan perut jari tadi. Kalau ini hanya sebatas begaru misalnya juga dengan bagian luar daripada tapak tangan ini, kadang membatalkan juga. Nah itu untuk kemaluan atau bagi perempuan, kemaluan perempuan lah. Masu farji adamiyin, atau juga kalau inya tadi kemaluan laki-laki tadi terpotong, siapa sisanya? Misalnya terpotong, pagat kepalanya hilang, nah sisanya membatalkan juga. Atau misalnya mahalli qat'ihi, atau sebutingan hilang, tapi ada di sini lagi bekas potongannya. Nah nang sedikit juga bila dijapai batal juga. Nang lubang keluar kamihnya nang sedikit nih tuh, nang bekas potongannya, nah itu membatalkan juga nang ujungnya. Mahallu qat'ih. Wa kharaja bi adamin farjul bahimah, keluar dengan adami yaitu kemaluan binatang tadi, kemaluan binatang kadang membatalkan. Izla yushtaha, karena tidak diingini. Nah, tapi ada juga nang kada satil orangnya menyikat binatang, ada juga kan. Nah, wa min samma jazan nazar ila farjil bahimah wa mahalluhu illam yandur ilaihi bi syahwah.
Oleh karena itu boleh kita aja melihat kemaluan binatang, tapi syaratnya jangan bersyahwat. Kalau bersyahwat haram juga. Apalagi menyikat. Nah, ayam nang anukah nang maharam kah disikat. Nah, haram hukumnya. Sebagaimana yang zahir tadi. Nah, itu yang membatalkan. Yang selanjutnya tadi apa? Nah, tersentuh kemaluan dengan tapak tangan atau perut jari. Nah, ada tambahan lagi, bukan hanya itu, tambahannya lagi tersentuh kerucut dubur juga. Kerucut dubur itu juga membatalkan. Jadi kita lubang anus, nah, kita tempat kita BAB kan. Jadi yang membatalkan juga multaqal manfazil ladzi yakhruju minhul kharij dunas safha. Jadi yang membatalkan itu ketika kita pas kirahatan kita mahajan, nah kita BAB kan pas mahajan, keluarkan kotoran, nang pas keluar kotoran tuh bang, itu membatalkan. Jadi kita lubangnya, lubang anusnya juga, lubang anusnya. Kalau kita rahatan kayak ini begaru, kada kita hajan, kada keluar kan, kada bapak, kada batal, kada begaru-garu kita di bagian dubur itu, pipi-pipinya sentuh, kada bapak. Ini lubang anusnya juga. Dan lubang anusnya itu ketika kita mahajan aja hanya nampak. Pas kita tekan kan, ciptaan Allah Ta'ala lah, subhanallah lah. Kada mau masuk banyu situ atau banyak bukan top ulang kan. Coba kan namun menyimpan kita nih berataan ini, kita gudang kotoran berataan, kita nih sampah berataan di dalam perut kita nih kotoran. Jadi kita bahasa kasarnya manusia ini wisi berjalan. Nah, wisi berjalan berataan nih siapa nih sombong-sombong. Dalam perut kita nih kotoran berataan kan. Tapi Allah Ta'ala menciptakan, kada ciuman keluar kan. Penutupnya hebat nih, kerucut dubur yang diciptakan oleh Allah. Betutup ini kan, terus kita hendak mahajan keluar, subhanallah. Jadi nang kerucutnya itu Pak, kerucut duburnya itu. Nah ketika kita menekan, kita hajan kan, keluar kotoran kan, ada keluar, nah nang lubangnya keluar kotoran tuh Bang, tempatnya. Itu membatalkan. Artinya kalau kita masukkan jariji ke sana, tersentuh kan, pasti tersentuh nih tuh, kalau dibuka-bukaan itu. Lubang dubur itu kalau dibuka-buka. Nah jadi pas nang seperti kasusnya dengan kemaluan wanita tadi sama juga. Jadi nang lingkarannya itu nang membatalkan. Kalau kita kada bahajan, kada kita hajan, kita berharap sini tangan saja berharap bulu di dubur kada apa-apa, kada membatalkan. Karena kada keluar lubangnya, lubang anusnya kada keluar. Tapi birahatan keluar kita sentuh, nah itu batal. Jadi kerucut dubur atau lubang anus itu juga termasuk sesuatu yang membatalkan wudu, membatalkan wudu. Nah, kemudian di situ tambahan ya dalam kitab lagi tadi, kalau tersentuh kulit laki-laki dengan rambut, kuku atau gigi perempuan yang boleh kawin, wudunya tiada batal. Demikian juga sebaliknya. Jadi kada batal. Kemarin sudah kita tambahkan selain kuku, rambut, dan gigi, tambahannya adalah tulang. Menyentuh tulang kada batal juga. Tapi tulang nang tak keluar, lain tulang nang dibungkus daging. Kalau ada orang tulang tak keluar, tulang kada membatalkan juga. Termasuk kemarin juga batinul ain, mata. Mata ini lain daging, lain daging, mata. Nah dibuka aja Pak, kada tersentuh kulitnya, kada membatalkan juga. Nah itu pembatal wudu yang berjumlah di dalam kitab ini ada 5 disebutkan. Dalam takrirat hanya disebutkan di sini ada 4. Jadi perbedaan ada istilah di dalam bahasa Arab itu ada al-massu, ada al-lamsu juga. Jadi ada menyentuh, kalau menyentuh dengan tapak tangan, kalau ini tersentuh dengan anggota tubuh. Misal
Lamas sama juga menyentuh, tapi itu dalam bahasa Arab lah. Taib. Jadi itu batasannya. Taib. Kemudian tajdidul wudu kita di sini. Nah, kita akan membahas istilah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu. Jadi tajdid ini niatnya seperti biasa. Tajdid ini nangkaya seorang i'adatus shalah, mengulangi sembahyang. Jadi sembahyang itu sunat diulangi, sembahyang berjamaah. Biasanya kalau di Hadramaut itu tuntung udah sembahyang berjamaah ya. Jadi selesai sembahyang berjamaah sudah. Kemudian ada yang terlambat daripada habaib atau Habib Umar ada mengisi acara, beliau terlambat. Jadi sembahyang sidin di musalla Ahlul Kisah di Darul Musafa tuh. Sembahyang sidin, Allahu Akbar sembahyang. Jadi berataan pulang mau ulangi sembahyang 4 berjamaah dengan sidin. Sunat mengulangi sembahyang. Kalau kita tetamu jamaah yang kita mengira ini sidin ini misalnya orang saleh, orang baik, karena semakin kita memilih atau umpat berjamaah dengan orang yang baik, akan semakin dinilai baik juga sembahyang kita, sama dengan sidin nilainya ya Pak. Makanya orang berebut berjamaah dengan wali, berebut berjamaah dengan orang saleh, berebut berjamaah dengan orang alim, karena nilai sembahyang kita tuh disamakan lawan sidin kalau kita berjamaah. Nah, jadi ada istilah mengulang sembahyang ada. Maka ada juga istilah mengulangi wudu, memperbaharui wudu, bahasanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Jadi kapan disunahkan kita memperbaharui wudu? Kapan disunahkan kita? Nah, jadi di sini ada beberapa mata yustahab fihi khamsatu aujuh. Yang paling sahih, yang paling mantap pendapatnya kalau sudah dia pakai wudu pertama untuk gawian fardu atau sunnah, maka disuruh dia berwudu. Nah, disunahkan berwudu. Kalau kita sudah pakai sagan gawian fardu dan sunnah ini seperti kita ini, nah sebenarnya disunahkan berwudu nanti sembahyang isya. Nah, karena sudah kita pakai wudu kita sagan sembahyang maghrib dan ba'diyah maghrib sudah kita pakai kan. Nang fardu loh, nang sunnah sudah. Jadi bila sudah kita pakai sunnah. Nah, itu pendapat yang pertama. Yang kedua, kalau sudah dipakai untuk sembahyang fardu disunahkan berwudu bahasa. Ini yang fardu aja nih pendapat kedua. Kalau yang pertama dua, nang fardu dan nang sunnah digawi. Bila tagawi keduanya sunat mengulangi wudu tajdid. Yang kedua bila tagawi yang fardu aja sunat mengulangi untuk berwudu. Kalau yang ketiga, kalau digawinya dengan ibadah sunnah, kalau sudah terpakai ibadah sunnah maka disunahkan berwudu. Nah, pendapat yang keempat, disunahkan berwudu kalau sudah mengerja sesuatu yang dituntut berwudu seperti sujud tilawah, sujud syukur, membaca Al-Quran dengan mushaf, disunahkan kan, maka disunahkan berwudu. Nah, namun ada pekerjaan-pekerjaan yang kalau tagawi juga disunatkan kita memperbaharui wudu kita juga. Sunatkan memperbaharui wudu. Seperti tadi tercapai ari-ari, tadi tercapai tamping burit, sesuatu yang mendekati tempat-tempat yang membatalkan. Disunahkan berwudu. Sunahkan berwudu. Taib. Nah, begitu pula bagi orang yang junub, kalau inya kada hendak mandi. Orang junub misalnya bergaul dengan istrinya lalu dapat janabah misalnya jam 10 malam, lalu kulir mandi, aku mandi jam subuhnya kayak najar kan nih pacang guring dalam keadaan junub nih,
maka disunahkan berwudu. Ambil air wudu, niat kita merangkatkan hadas di anggota wudu. Bahasa kitanya itu kadakawa kita mensucikan diri seikungan anggota wudu barang kita sucikan terlebih dahulu, supaya jangan seikungan kita junub samalaman. Nah, dan bagi orang-orang junub juga ketika hendak makan sunat berwudu. Orang junub tuh pas hendak makan atau hendak guring sunat berwudunya, hendak minum sunat berwudu, supaya jangan kita mengkonsumsi makanan dalam keadaan junub seikungan. Jadi paling kada berwudu dahulu. Kalau nya kada hendak mandi langsung. Nah, kalau nya kada mau mandi langsung, paling tidak berwudu. Kalau nya perempuan haid pangja sunat ka berwudu, tidak disunahkan, bahkan bisa haram. Perempuan haid dan nipas. Karena inya kada bisa suci dengan wudu itu. Kada bisa suci. Jadi kada boleh bibinian haid dan nipas berwudu. Tidak boleh. Kecuali bila sudah putus darahnya, sudah berhenti keluar darah, hanya bolehnya berwudu. Karena bibinian nang nipas dan haid itu bila inya sudah ampih keluar darahnya, hukumnya janabah dan hendak mandinya. Hendak mandi kan ya cuma kain aja mandi aja, sunatkan berwudu. Sudah putus darah, hampir keluar darah, hanya boleh berwudu. Itu kalau nya perempuan yang haid dan nifas. Tapi kalau orang janabah, perempuan janabah ya sunat berwudu. Ada lagi satu masalah, bagaimana hukumnya tentang orang yang berwudu di kamar mandi atau di WC berwudu. Nah, itu nangalang makruh hukumnya ya, berwudu di kamar mandi atau di WC. Kalau kamar mandi makruh, apalagi di WC. Kenapa? Karena biasanya waswis datang disebabkan berwudu di dalam WC, di kamar mandi. Jadi kalau kita baulah WC di rumah itu kerannya di luar sagan powduan, jangan di dalam. Ulah juga tempat di luar sagan powduan, di luar WC, jangan di dalam WC. Nah, apa hukumnya berwudu dalam keadaan telanjang? Nah, mbah mandi biasanya langsung berwuduan. Makruh hukumnya kasyful aurah, membuka aurat ketika berwudu, makruh hukumnya. Itu kalau tidak dilihat oleh orang. Namun ada orang melihat, haram hukumnya membuka aurat. Nah, ada nama intip. Nah ini nakala dilihat seorangan di WC kan, lalu berwudu. Lalu kayak apa caranya supaya jangan makruh? Pasang anduk tutupi aurat kan. Pasang anduk tutupi aurat. Nah, jadi kasyful aurah, membuka aurat ketika berwudu, hukumnya makruh. Kemarin sudah disampaikan juga bahwa mertua tidak membatalkan wudu, menyentuh mertua kan. Karena mertua itu salawasan jadi keluarga kita. Jadi keluarga mertua itu. Walaupun berpisahan, nangarannya mertua tetap mertua. Kadada bakas mintuha, kadada. Mintuha itu sampai akhir hayat bang, sudah kada bebatalan. Pokoknya bila sudah kita akad nikah dengan anaknya, bila sudah qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril mazkur, sudah kita qabiltu, kada bebatalan lagi orang tuanya. Nah, mintuhanya, tapi mintuha asli. Kalau mintuha tiri batal, mintuha tiri. Mintuha tiri batal. Ini mintuha asli. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dialah Allah yang menciptakan manusia dari setetes air mani, lalu ia jadikan nasab dan juga dia jadikan hubungan suami istri, yakni mertua menantu kada batal. Menyentuh kemaluan
wal udwul munfasil min qubulin aw duburin yunqadu bimassihi in baqiya ismuhu. In baqiya ismuh, ya. Di sini anggota yang terpotong daripada kubul dan dubur itu bisa membatalkan wudhu kita jikalau namanya tetap ada. Jadi ulama fikih luar biasa juga membahas sampai ke sini juga. Kalau kayak salah santai berjalan-jalan di gang manakah, lalu tetamu misalnya kemaluan laki-laki misalnya, kita jahit siapa ini aja paget ya, atau ilmu orang bahari yang bisa mengambil kan, mengambil kemaluan kan, mengambil zakar digantung kan, ini pakai gantung penikamnya di sini aja. Nah, ilmu. Jadi kita japai itu kalau ini namanya masih disambat itu adalah zakar, batal. Batal. Nyetai masih bila berbentukan. Kita japai batal. Nah, ada tahu pun siapakah taburirit. Nah, kita japai batal. Nah, jadi kubul atau dubur. Yang demikian itu membatalkan. Adapun anggota wudu atau anggota tubuh yang palsu. Kalau kita berwudu kan ada sebagian orang berisi, ada batis palsu, ada tangan palsu, kan kalau orang kutung. Nah itu tidak wajib kita membasuhnya. Ada wajib membasuhnya. Tapi kalau sudah batas yang wajib dibasuh itu hilang sabarataan, ya. Macam tangan ke sini hilang. Nah, kan habis sudah kan batas tangan ujung jari sampai siku aja. Lalu potong seinian, kada wajib lagi dibasuh. Diganti dengan tangan yang baru atau misalnya operasinya tangannya seperti yang asli, tetap kada wajib membasuh karena lain tangan asli. Atau seperti dibikin kayak robot pulangnya, batisnya. Pada batisnya hilang, anggota wudunya hilang, maka tidak wajib dibasuh. Kada wajib dibasuh. Maka tidak wajib dibasuh. Nah. Kemudian ada beberapa perkara juga di sini. Menyentuh daripada orang kafir atau orang yang bukan Islam, jikalaunya sesama jenis tetap mereka itu juga adalah tidak membatalkan juga. Karena orang kafir, orang musyrik yang najis itu di dalam Al-Quran disebutkan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Yang dimaksud najis itu i'tiqadnya, yang dimaksud najis keyakinannya. Kalau kita bersentuh dengan orang kafir, kada apa-apa, kalau suci aja kada apa-apa, kada membatalkan wudu kita. Bersalaman kita dengan orang yang bukan Islam, dengan non Muslim kita bersalaman, ada apa-apa. Itu agama Islam tidak mengatakan apa, syariat tidak mengatakan batal, kada batal kita bersentuhan, kada apa-apa. Kita bisa kawan yang bukan Islam, non Muslim bersentuhan, kada membatalkan daripada wudu kita, tidak membatalkan wudu kita. Kemudian kalau berwudu tadi di WC sudahlah makruh hukumnya. Baitil khala, di dalam WC.
Hukum di sini juga dibahas lau kana lahu wajhani ala ra'sain wajaba ghaslul wajhain. Zakarahu Darimi qala wa yujzi'uhu masu ahadir ra'sain. Qala wa yuhtamalu ay yajiba masu ba'di kulli ra'sin. Nah. Jadi ada satu pertanyaan ya, kalau ada orang berisi muha dua, wajah dua dicabang, tapi berfungsi keduanya. Wah, ada mau kesunyian kayak ini dua, mau pandiran dua-duaan terus. Awak sebutin aja awak, jantung satu, tangan satu, betis satu, ini dua wajah. Apa aja? Jadi kalau orang memiliki, jika mempunyai dua wajah, maka ala ra'sain di kepala, wajahnya dua. Wajib membasuh keduanya, itu menurut Imam Darimi. Wa yujzi'uhu qala wa yujzi'u masu ahadir ra'sain, kalau menyapu kepala cukup satu, tapi membasuh muha dua. Oh, beting ulang keduanya. Nah, itu kalau asli keduanya lah. Kalau palsu, yang palsu kan udah dibasuh. Begitu pula kalau orang memiliki tangan yang banyak, kalau diketahui mulai lahir tangannya dua, tangan kanan dua, keduanya dibasuh. Jeriji lebih 6 atau 7 wajib dibasuh juga kalau jeriji yang asli. Nah, tangan dan kaki kiri ketika wudu. Orang kemarin kan orang muntah bang, dia batal ke wudunya. Nah, mazhab kita Syafi'iyah kada batal wudu orang muntah. Tapi kalau puasa muntah batal. Karena kaidahnya dalam pembatal wudu ini ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, itu bang ada patokannya wudu. Pembatal wudu itu yang keluar dari kubul dan dubur, kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu aja. Kalau di atas orang tehingus, orang rastung, orang macam-macam keluar di lain daripada kemaluan, kadang membatalkan. Jadi tidak membatalkan dengan keluarnya sesuatu dari bukan dua jalan, seperti orang muntah, seperti orang mengeluarkan dahak, berhingus, atau orang rastung, atau orang bebekam, kada batal wudu, kada membatalkan wudu. Nah, kemudian lagi ketika apakah ikhtilaf ulama di dalam sahkah wudu dengan rambut yang disemir. Jadi rambut disemir. Kalau semirnya sudah tidak ada bendanya, tinggal warna saja, maka wudunya sah. Semir rambut atau orang yang berpirang atau lain-lainnya, apakah sah aja menyapu itunya? Jadi kalau orang kebetulan bersamir kan, kalau bibinian hendak berpirang dengan izin suaminya, bukan untuk melihatkan kepada orang lain, boleh-boleh aja berpirang kan. Kalau perempuan atas izin suami. Lalu ketika wudu apa aja, resap ke di sana. Kalau nyebu benda bisa kada resap ke rambut. Tapi apa caranya? Sapu kepalanya aja, kulit kepalanya sapu, jangan rambutnya. Kulit kepalanya, nah kulitnya, jangan rambutnya. Kalau rambutnya bisa kada sah kan. Bisa kada sampai air kalau nyenang hanyar berpirang itu, tapi bisa diteliti lagi kayak apa itu, apakah rasap atau kada orang berpirang. Cuma di sini disuruhkannya kulitnya yang disapu, jangan pirangnya, itu bisa menghalangi juga. Kalau benda-benda yang disuruh menyapu dibasuh bang, lebih bagus lagi. Kepala disuruh kita menyapu kan, memang wajibnya menyapu kepala aja. Mun hendak kubui bang jadi wudu, itu langsung kubui boleh, atau surung ke kerannya. Nah, bagi bulan puasa banyak wudu itu supaya menyegerakan. Nah,
Telinga anda dibasuh boleh, lebih lebih hebat lagi. Berwudu dengan air yang panas kata Bapak. Kalau wudu dengan banyu bejarang musim dingin benar. Nah kita kan ada bang lah, kecuali hendak ke Malang ke Jawa Timur sana lah nang dingin banget itu. Jarang banyu bisa wudu. Kedinginan kan bangun-bangun pagi di puncak gitu. Di Bogor kah di manakah. Kalau tempat kita jarang bang ada. Nang kedinginan benar tuh, kecuali orang sakit, orang garing kan. Tidak makruh memakai banyu bejarang kata Bapak. Banyu nang dipanaskan dengan kompor. Nah, nang makruh itu banyu nang berjamur matahari. Nah itu pun juga di tempat-tempat daerah-daerah yang panas seperti di Mekah, di Hadramaut, daerah panas kan. Nah, tempat kita ada yang dimakruhkan dengan air yang panas dengan yang hangat. Nah kecuali banyu menggurak karena itu kalau memudaratakan ke seorang haram hukumnya jadinya. Nah menggurak diduakan langsung. Anak pada taguh. Hanya luyuh juga ya. Nah jadi habis sudah pembicaraan tentang wudu kita, pembatal wudu. Selanjutnya nanti kita sambung tentang mandi. Tentang mandi. Wallahu ta'ala a'lam.